Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Wacana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Dorongan ini datang dari banyak pihak, lalu apa alasannya? Rekan Livia Ramadanti akan mengulasnya untuk Anda. Silakan Livia. Ya Vera dan juga pemirsa, jika kita ingat pada Senin pekan lalu, tepatnya pada acara laporan akhir tahun Ombudsman RI, Presiden Jokowi sempat menyampaikan agar masyarakat dapat aktif menyampaikan kritik dan masukan pada pemerintah. Hal ini dibutuhkan sebagai langkah peningkatan pelayanan pada masyarakat. Berikut pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo yang sudah kami cuplik. Di sini adalah ia meminta semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara negara, ini pelayanan publik juga harus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Namun permintaan Jokowi ini kemudian mengundang beragam tanggapan di media sosial Twitter contohnya. Sejumlah pengguna mendukung langkah Jokowi, namun meminta kritik dan masukan dari masyarakat ini. Hanya saja mereka juga menyinggung kemungkinan terkena pasal dalam UU ITE. Mereka tak segan meminta pemerintah mencabut pasal karet di UU ITE. Seperti ini cuitannya dari beberapa pengguna media sosial yang sudah kami ambil. Di sini cabut dulu pasal karet di UU ITE, KUHP dan UU lainnya Pak. Kemudian ada UU ITE, Assalamualaikum, dari sebuah berita di portal online menyebutkan Jokowi masyarakat harus aktif sampaikan kritik dan juga masukan. Apa yang disampaikan netizen di media sosial tersebut ini bisa dibilang pelajaran dari beberapa kasus yang pernah ada sebelumnya, di mana terdapat banyak pihak yang pernah dijerat dengan UU ITE saat mengemukakan pendapatnya di jejaring sosial. Beberapa kasus yang banyak mengundang sorotan diantaranya adalah seperti berikut ini. Di tahun 2008 saat UU ITE pertama kali disahkan, ini ada Prita Mulyasari yang dianggap mencemarkan nama baik salah satu rumah sakit swasta kala itu saat ia menuliskan sebuah email yang ditujukan kepada rumah sakit. Kemudian ada juga di bulan Agustus 2014, di sini ada Florence Sihombing yang menolak mengantri di SPBU dan mencaci warga Yogyakarta. Di situ saat itu dia unggah di akun media pet. Dan ada juga Aco, ini seorang komika, di Juni 2017 saat ia menyampaikan pendapatnya kala itu di sebuah blog. Kemudian yang terakhir adalah Gali Ginanjar, Pablo Benua dan juga Ray Utami. Saat itu ia mengunggah video di kanal YouTube yang berkomentar tentang istri atau mantan istri dari Gali Ginanjar. Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi Selasa kemarin sebenarnya sudah memberikan sinyal untuk merevisi UU ITE bersama DPR. Jika memang UU tersebut tidak lagi memberikan keadilan. Seperti ini pernyataan Jokowi yang kami cuplik dari Instagram beliau yang mengatakan UU ITE memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital di Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun implementasi undang-undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakberadilan. Kita lihat apa arahan dari Presiden Joko Widodo saat mengeluarkan komentar ini. Kita bisa lihat ada arahan untuk Kapolri, dalam hal ini untuk Polri dan kemudian juga ada untuk DPR. Untuk Kapolri sendiri ia meminta seluruh jajaran untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan terkait UU ITE. Kemudian juga ia meminta untuk kepolisian membuat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE agar proses hukum terkait laporan itu dapat memenuhi rasa keadilan. Yang terakhir, ia juga meminta DPR untuk bersama-sama merevisi UU ITE jika tidak memberikan keadilan. Menanggapi hal ini juga kemarin kita bisa lihat komentar berikutnya. Ada 9 pasal di UU ITE yang perlu direvisi dari pernyataan SafeNet. Di sini dikatakan ada 9 pasal yang dikatakan adalah multitafsir dan menimbulkan dampak sosial. Di sini bisa dilihat ada pasal 26 ayat 3, kemudian pasal 27 ayat 1, yang kemudian banyak mengundang perhatian adalah pasal 27 ayat 3 tentang defamasi. Ini karena paling banyak digunakan untuk dituntut atau digunakan sebagian besar orang untuk mempidanakan orang karena pasal ini bisa dikaitkan dengan pencemaran nama baik. Kemudian juga ada pasal 28
ayat 2 tentang ujaran kebencian ini juga rawan digunakan untuk orang-orang yang ingin bersikap represif. Kemudian pasal 29 tentang ancaman kekerasan ini rawan digunakan bagi mereka yang ingin melaporkan seseorang atau mengancam seseorang jika ingin melaporkan laporan di kepolisian. Kemudian ada pasal 36 tentang kerugian, ini rentan untuk dicuplik di pasal 27 ayat 3. Ada pasal 40 ayat 2A, kemudian 40 ayat 2B tentang pemutusan akses internet atau shutdown. Kemudian ada di pasal 45 ayat 3 yang juga paling banyak mengundang perhatian, itu tentang ancaman penjara tindakan defasi. Karena di sini jika saat ancaman pidana ini atau ancaman penjara ini bisa diberikan bagi mereka yang tengah dalam proses penyidikan, ini sudah bisa ditahan atau dilakukan penahanan. Inilah yang menjadi pasal-pasal atau di Undang-Undang ITE yang perlu dibahas, dan karena ini multitafsir sehingga pasal karet tersebut dikatakan perlu direvisi. Lalu seperti apa tanggapan pengamat dan anggota DPR terkait dengan adanya wacana revisi Undang-Undang ITE? Di sini kita bisa lihat dari Heru Sutadi, Direktur Indonesia ICT Institute. Jangan semua aduan hoaks dan ujaran kebencian yang masuk diproses secara hukum. Dikatakan kalau peluang multitafsir masih besar, ya mau tidak mau UU ITE harus direvisi total. Ada dukungan untuk merevisi total UU ITE. Kemudian dari anggota DPR kita juga bisa melihat bahwa di sini dikatakan oleh Muhammad Farhan, Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem, kami sangat terbuka pada ide merevisi UU ITE karena memang UU ITE ini sudah berusia 13 tahun. Saatnya disesuaikan dengan perkembangan zaman dan memberantas hoaks serta ujaran kebencian. Jika kita lihat ke belakang, sebenarnya tujuan pemerintah dan DPR menyusun UU ITE memiliki maksud yang baik. Ide dasarnya ialah membuat produk legislasi sebagai payung hukum transaksi berbasis elektronik yang memiliki dampak sosial ekonomi, di mana UU ITE untuk melindungi kepentingan masyarakat atau lebih difokuskan pada kegiatan perdagangan barang dan juga jasa. Sedangkan sekarang justru banyak digunakan sebagai pidana pencemaran nama baik hingga ujaran kebencian. Kepolisian punya peran cukup vital dalam edukasi terkait UU ITE ini pada masyarakat agar sesuai dalam penerapannya. Seperti apa yang disampaikan oleh Kapolri kemarin dalam Rapim di Rapim Polri, ia mengatakan oleh karena itu beliau, Presiden yang dimaksud adalah kemarin memerintahkan UU ITE ini bisa betul-betul diterapkan secara selektif sehingga bisa memberikan rasa keadilan. Ia langsung memberikan arahan kepada anggota Polri untuk melakukan hal-hal semacam ini karena kunci utama implementasi dari UU ITE kini ada di tangan kepolisian. Untuk itu Kapolri juga menyampaikan akan segera membuat virtual police di mana kegunaannya untuk menegur pengguna media sosial jika berpotensi melanggar UU ITE. Program ini nantinya akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Demikian pemaparan at large pada siang hari ini, saya kembalikan ke Vera. Baik, terima kasih atas pemaparan Anda, Livia Ramadanti.